Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Siapkan hati dan emosi kalian, karena malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang menguji kesabaran dan martabat seorang istri bernama Luna. Bayangkan, 5 tahun menanti kehadiran buah hati, bukannya dukungan yang didapat, tapi cercaan pedas dari mertua. Mertua Luna dengan mudahnya menyalahkan, dasar wanita tidak berguna. Jangan-jangan memang ada keturunan sulit punya anak dari keluargamu. Bahkan, ia sudah menyiapkan surat cerai dan wanita baru untuk anaknya. Tapi, Luna tidak tinggal diam. Ia punya satu syarat, tes kesuburan. Dan hasilnya, membuat mertuanya langsung pingsan tak berdaya. Siapa sebenarnya yang bermasalah? Tonton sampai akhir di channel Cerita Momo. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, tekan tombol like-nya sekarang juga. Subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap bab baru. Dan seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Komen nama, asal kota, dan ketik hadir. Oke, sudah siap? Langsung saja kita mulai. 5 tahun. Angka itu terasa seperti jurang tak berdasar yang menganga di antara Luna dan kebahagiaan sejati dalam rumah tangganya. Hari itu, genap 5 tahun Luna menyandang status sebagai istri dari Devano, dan genap 5 tahun pula ia berjuang melawan keheningan yang menyesakan di dalam rumah besar yang seharusnya ramai dengan tawa seorang anak. Luna selalu bersabar. Setiap pagi ia bangun dengan harapan baru, setiap malam ia berdoa dengan air mata yang hampir kering. Ia mencintai Devano dengan tulus. Meski Devano seringkali bersikap pasif dan lebih tunduk pada Bu Asmara, ibunya, daripada membela sang istri. Devano sendiri adalah pria yang baik, namun sayangnya terlalu lemah. Ia berada di bawah bayang-bayang Bu Asmara, seorang wanita kaya, berkuasa, dan berlidah tajam yang percaya bahwa kesempurnaan hidup hanya bisa dicapai melalui garis keturunan yang gemilang. Bu Asmara telah lama menjuluki Luna sebagai wanita pembawa sial di belakang Luna. Namun belakangan, julukan itu mulai diucapkan keras-keras di ruang keluarga. Puncaknya terjadi siang itu, saat mereka bertiga sedang makan siang. Aroma masakan Luna yang lezat rasa hambar karena suasana hati yang mencekam. Bu Asmara baru saja kembali dari arisan dengan sekelompok sosialita yang membanggakan cucu-cucu mereka. Luna, sudah 5 tahun. Suara Bu Asmara menusuk, lebih dingin dari es yang ada di gelasnya. 5 tahun, dan kau masih belum bisa memberikan aku seorang cucu. Apa gunanya kau di rumah ini? Memang apa fungsimu sebagai seorang istri kalau tidak bisa menjalankan tugas utamamu? Luna menelan suapan makanannya dengan susah payah. Ia berusaha mempertahankan ketenangan. Bu, Luna sudah berusaha. Kita sudah ke dokter spesialis yang berbeda-beda. Luna sudah minum semua vitamin dan ramuan yang ibu berikan. Kita hanya perlu lebih bersabar. Sabar? Bu Asmara meletakkan sendoknya dengan suara dentingan keras yang membuat Devano tersentak. Devano hanya menunduk, pura-pura fokus pada makanannya. Seperti biasa. Kesabaran ibu sudah habis. Luna, lihatlah teman-teman ibu. Mereka sudah menimang cucu. Ada yang bahkan cucunya sudah masuk TK. Lalu ibu hanya bisa duduk dan mendengarkan keluhan para sosialita itu tentang betapa repotnya mengurus cucu. Semua karena kau, Luna, karena kau tidak berguna. Air mata Luna mulai menggenang, tapi ia menahannya. Ia menatap Devano, berharap suaminya akan mengucapkan sepatah kata pembelaan, namun Devano hanya berdeham pelan. Bu, Luna sudah bilang, kita harus Kau diam, Devano. Potong Bu Asmara, menunjuk Devano dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian. Kau tahu? Ibu jadi berpikir, jangan-jangan memang ada keturunan sulit punya anak dari keluargamu. Luna? Ya, pasti begitu. Lihatlah dirimu. Wajahmu saja tidak ada aura-aura, ibu, sama sekali. Kalimat terakhir itu seperti cambuk api bagi Luna. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan suaminya sendiri. Tuduhan bahwa masalahnya berasal dari garis keturunan keluarganya adalah penghinaan paling keji. Luna berasal dari keluarga terpandang, meskipun tidak sekaya keluarga Devano, dan ia tahu betul tidak ada riwayat kesulitan memiliki anak di keluarganya. Bu Asmara, suara Luna bergetar, kini ia tidak lagi menahan diri. Mohon jangan bawa-bawa keluarga Luna. Luna bisa menerima cercaan tentang diri Luna, tapi tidak tentang orang tua Luna. Oh, kau berani melawan sekarang. Bu Asmara tertawa sinis. Ibu tidak melawan, Luna. Ibu hanya menyampaikan fakta. 5 tahun. Apa yang kau harapkan? Bahwa keajaiban akan jatuh dari langit?
Tidakkah kau malu pada diri sendiri? Kau hanya menghabiskan uang anak ibu, padahal Devano perlu uang untuk masa depan dan membangun bisnisnya. Bisnisnya harus diurus, bukan malah disibukkan dengan kunjungan dokter spesialis bodoh yang hanya menguras dompet. Devano mengangkat wajahnya sedikit, merasa tersentuh pada bagian uang. Bu, jangan terlalu kasar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Baik-baik bagaimana lagi, Devano? Bu Asmara menoleh tajam ke arah anaknya. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu ingin kau punya penerus. Kalau istrimu tidak bisa memberikan itu, maka ganti. Sesederhana itu. Malam harinya, setelah Bu Asmara pergi menghadiri acara amal, Devano mencoba berbicara dengan Luna di kamar. Namun, Devano tidak meminta maaf atas kata-kata ibunya, melainkan mencoba membenarkan kekhawatiran ibunya. Luna, ibu itu hanya khawatir. Dia sudah tua, dia ingin segera menimang cucu. Seharusnya kamu lebih mengerti posisinya, ujar Devano sambil membuka dasinya. Luna menatap suaminya dengan kecewa mendalam. Mengerti? Mengerti saat beliau menuduhku mandul dan menyalahkan garis keturunan keluargaku? Apa kamu tidak merasa sedikitpun terganggu, Devano? Apakah 5 tahun pernikahan kita tidak berarti apa-apa bagimu? Bukan tidak berarti, Devano menghindar, duduk di tepi ranjang. Tapi, Luna, coba kamu pikirkan. Kita sudah mencoba semua cara. Jangan-jangan memang, kita perlu memikirkan solusi lain. Mungkin, seperti kata ibu, memang ada masalah genetik dari pihakmu. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut suaminya sendiri, Luna merasa seluruh kekuatannya runtuh. Bukan karena ia takut pada perceraian, tetapi karena ia menyadari betapa pasif dan tidak berpihaknya Devano selama ini. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin, air mata akhirnya jatuh membasahi pipi. Ia bukan hanya menghadapi Bu Asmara, ia menghadapi benteng Devano dan Bu Asmara. Devano, yang melihat Luna menangis, merasa bersalah sedikit, namun ia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Devano lebih memilih kedamaian yang diberikan Bu Asmara daripada memperjuangkan istrinya. Luna kemudian menghubungi sahabatnya, Siska. Siska adalah satu-satunya orang yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Luna. Siska menenangkan Luna melalui telepon, mendengarkan semua cercaan Bu Asmara dan sikap Devano yang dingin. Siska menyarankan Luna untuk tidak hanya berdiam diri, dan mulai mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Siska mengingatkan Luna bahwa ia adalah wanita cerdas dan berpendidikan, ia tidak boleh membiarkan dirinya diinjak-injak seperti itu. Setelah panggilan telepon dengan Siska, Luna berdiri di balkon kamarnya, memandang langit malam. Keputusan sudah bulat. Ia sudah memberikan semua yang ia miliki dalam pernikahan ini, termasuk kesabarannya yang tak terbatas. Sekarang, saatnya ia memikirkan dirinya sendiri. Ia akan menyetujui perceraian, tetapi dengan cara yang akan membongkar semua kepalsuan dan tuduhan keji Bu Asmara. Ia tidak akan pergi dengan kepala tertunduk. Ia akan pergi dengan membawa kebenaran. Luna menyeka air matanya dan menggantinya dengan tatapan yang tajam dan bertekad. Babak baru hidupnya akan segera dimulai, dan ia tidak akan lagi menjadi korban. Luna menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun strategi. Ia membuka laptopnya, mencari informasi tentang hak-hak istri dalam perceraian, dan yang paling penting, ia mencari nama seorang pengacara handal yang terkenal tegas dan tidak takut menghadapi keluarga kaya raya. Nama Pak Jaya muncul berulang kali sebagai pilihan terbaik. Sebuah rencana besar sudah terbentuk di benaknya, dan rencana itu akan dimulai segera setelah Bu Asmara kembali menyerangnya dengan surat cerai. Luna sudah siap. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa dingin. Bu Asmara duduk dengan ekspresi kemenangan yang kentara, sementara Devano tampak gelisah. Luna masuk ruang makan dengan penampilan yang berbeda. Ia mengenakan pakaian yang rapi, dengan wajah tanpa riasan namun memancarkan aura ketenangan yang tidak biasa. Bu Asmara langsung menyambutnya dengan serangan. Luna, ibu sudah menghubungi pengacara. Kau tidak perlu repot-repot. Surat cerai akan siap besok. Devano sudah setuju. Luna tersenyum tipis. Senyum yang membuat Bu Asmara merasa sedikit tidak nyaman. Luna mengambil tempat duduknya, meminum tehnya, dan menatap lurus ke arah Bu Asmara. Bagus, Bu. Luna setuju. Luna akan menandatangani surat cerai itu, jawab Luna dengan suara yang mantap. Devano dan Bu Asmara terkejut. Mereka menyangka Luna akan memohon dan menangis. Kau setuju? Tanya Bu Asmara, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ya, Luna setuju. Tapi Luna punya satu syarat, kata Luna, menaruh cangkir tehnya di meja dengan hati-hati, menciptakan suara pelan yang menarik semua perhatian. Syaratnya sederhana.
Sebelum Luna menandatangani surat itu, Devano dan Luna harus melakukan tes kesuburan sekali lagi. Di klinik yang netral, dan dilakukan secara bersamaan. Dan kita akan melihat siapa yang sebenarnya tidak berguna atau membawa keturunan sulit punya anak. Wajah Bu Asmara langsung menegang. Devano membeku. Mereka tidak menyangka Luna akan mengajukan syarat yang langsung menyerang inti masalah yang selama ini mereka jadikan alasan untuk menceraikannya. Luna tahu, Bu Asmara sangat yakin bahwa masalahnya ada pada Luna, dan ia ingin Bu Asmara dan Devano merasakan bagaimana jika tuduhan itu berbalik 180 derajat. Luna tidak lagi peduli dengan pernikahan ini, ia hanya peduli pada kehormatannya. Ia harus membuktikan bahwa ia bukanlah wanita yang mandul dan tak berguna, seperti yang dituduhkan Bu Asmara. Luna ingin semua orang tahu bahwa 5 tahun cercaan yang ia terima adalah fitnah semata. Suasana di ruang makan pagi itu mendadak hening, lebih dingin daripada pendingin ruangan. Ucapan Luna tentang syarat tes kesuburan yang harus dilakukan Devano dan dirinya secara bersamaan telah menciptakan gelombang kejut yang kuat. Bu Asmara, yang terkenal selalu mendominasi, untuk pertama kalinya tampak kehilangan kata-kata. Devano sendiri hanya bisa menatap piringnya. Raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara terkejut dan rasa tidak nyaman. Apa-apaan ini, Luna? Bu Asmara akhirnya memecah keheningan, suaranya naik 1 oktav, mencoba merebut kembali kendali. Kenapa harus ada syarat seperti itu? Kita sudah tahu, masalahnya ada padamu. Kau hanya mencari-cari alasan untuk menunda perceraian, kan? Luna mempertahankan ketenangan yang baru ia temukan. Ia menatap Bu Asmara lurus-lurus, membuat wanita tua itu sedikit gentar. Jika Bu Asmara dan Devano begitu yakin bahwa masalahnya ada pada Luna, lalu apa yang ibu takutkan? Bukankah hasil tes itu akan menjadi bukti nyata untuk menguatkan gugatan cerai Devano? Luna hanya ingin kebenaran yang mutlak, agar tidak ada penyesalan dan fitnah di masa depan. Jika hasilnya Luna yang bermasalah, Luna akan pergi tanpa menuntut sepeser pun harta Gonogini. Janji Luna untuk tidak menuntut harta Gonogini jika ia terbukti bersalah adalah umpan yang kuat. Devano dan Bu Asmara adalah orang-orang yang sangat perhitungan soal uang. Mereka selama ini khawatir Luna akan menuntut setengah harta yang mereka miliki. Bu Asmara berpikir keras. Di satu sisi, ia yakin 100% masalahnya ada pada Luna, karena sudah 5 tahun tidak hamil. Di sisi lain, ia benci syarat yang dipaksakan ini karena meragukan keturunan putranya. Namun, risiko kehilangan uang lebih besar daripada harga diri sesaat. Baiklah, putus Bu Asmara akhirnya, menyambar gelas air di depannya. Kita akan lakukan tes bodoh ini. Tapi kalau hasilnya sesuai dugaanku, kau harus angkat kaki dari rumah ini hari itu juga, dan kau harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut apapun. Kau dengar itu, Luna? Tentu, Bu Asmara, jawab Luna dengan senyum tipis. Ia telah menang di babak pertama. Ia berhasil memaksakan agendanya. Setelah sarapan, Luna segera menghubungi Pak Jaya. Ia menceritakan seluruh kronologi kejadian, dari cercaan Bu Asmara hingga syarat tes kesuburan yang baru saja ia ajukan. Pak Jaya adalah seorang pengacara senior yang dikenal cerdas dan sangat profesional. Nyonya Luna, Anda mengambil langkah yang sangat tepat. Meminta tes bersama adalah kartu as Anda. Kita harus memastikan tes ini dilakukan di lembaga independen yang kredibel, bukan di klinik langganan Bu Asmara. Saya akan segera siapkan semua dokumen dan surat kuasa. Mulai hari ini, setiap komunikasi dengan mereka harus melalui saya, ujar Pak Jaya melalui telepon. Luna merasa sedikit beban terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian. Sementara itu, di sebuah butik mewah, Bu Asmara sedang bertemu dengan Tia, wanita yang sudah ia siapkan untuk menjadi istri Devano berikutnya. Tia adalah wanita cantik, muda, dan cerdik. Ia berasal dari keluarga menengah yang ambisius. Tia tahu betul bahwa kunci untuk mendapatkan Devano adalah melalui Bu Asmara. Begini, Tia. Si Luna itu tiba-tiba mengajukan syarat aneh. Dia minta tes kesuburan bersama Devano sebelum mau menandatangani surat cerai. Bu Asmara mengeluh sambil memilah-milah tas mahal. Tia tersenyum lembut, pura-pura menghibur. Oh, Tante, itu wajar. Wanita mana yang mau diceraikan tanpa perlawanan? Biarkan saja dia berlagak. Saya yakin 100%, Devano baik-baik saja. Luna hanya ingin membuktikan dirinya tidak mandul, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menggali kuburannya sendiri, kan? Karena toh hasil tesnya pasti akan menguatkan posisi Tante. Bu Asmara terhibur dengan perkataan Tia. Ya, kau benar, sayang. Kau memang pintar. Ibu sudah menjadwalkan tes itu besok lusa.
Ibu akan pastikan Luna menandatangani surat perjanjian tidak menuntut. Setelah itu, Devano akan segera menikahimu. Ibu tidak akan rugi banyak. Tentu, Tante, kata Tia, matanya berbinar melihat tas yang dipandang Bu Asmara. Omong-omong, Tante, tas ini sangat cocok untuk Tante pakai di acara pertunangan saya dengan Devano nanti. Bu Asmara tertawa, senang karena Tia sangat tahu cara mengambil hatinya. Ia langsung membeli tas itu untuk dirinya dan membelikan satu tas lagi yang tidak kalah mahal untuk Tia sebagai hadiah. Bu Asmara merasa Tia jauh lebih menjanjikan dan menyenangkan daripada Luna. Malam harinya, Luna kembali mendengar percakapan yang membuat hatinya mencelos. Bukan karena sakit hati, tapi karena jijik melihat sandiwara yang dimainkan di rumahnya sendiri. Saat itu ia sedang berada di dapur dan mendengar suara Bu Asmara dan Devano yang sedikit meninggi dari ruang kerja. Devano, kau jangan khawatir soal tes itu. Ibu sudah atur semuanya. Kamu hanya perlu ikut tes formalitas ini untuk membuat si Luna itu bungkam, kata Bu Asmara. Tapi Bu, bagaimana kalau ada hal lain? Tanya Devano ragu. Tidak ada hal lain. Kau anak ibu, kau sehat, kau pria. Wanita itu, Luna, yang bermasalah. Ibu sudah pastikan kau akan aman. Setelah Luna pergi, Tia akan masuk. Tia sudah ibu pastikan track record-nya. Dia wanita yang sempurna untukmu. Dia muda, cantik, dan keluarganya pun ambisius. Kita butuh wanita yang bisa membawa keturunan, bukan hanya menghabiskan uang. Bu Asmara berbisik penuh intrik. Devano terdiam. Tapi Bu, Luna sudah merawat ibu selama Devano sibuk. Dan selama ini semua biaya rumah tangga yang cukup besar, termasuk uang down payment bisnis Devano, itu dari tabungan Luna. Dia tidak pernah merepotkan. Itu namanya tugas istri, Devano. Jangan cengeng. Lagi pula, uang itu bisa dicari. Jangan terbuai dengan kebaikan palsunya. Kau harus ingat, prioritas utamamu adalah ibu dan masa depan keturunanmu. Kau harus segera menceraikannya. Bu Asmara menekan. Luna yang mendengar percakapan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ia baru tahu bahwa uang muka untuk bisnis Devano berasal dari tabungannya sendiri. Selama ini Devano selalu mengatakan bahwa itu adalah modal dari pinjaman bank. Pengkhianatan Devano tidak hanya pada hati, tetapi juga pada materi. Luna semakin yakin bahwa keputusannya untuk bercerai adalah keputusan terbaik. Ia merasa lega bahwa ia sudah menghubungi Pak Jaya. Ia harus memastikan Pak Jaya mendapatkan semua data aset dan transaksi keuangan mereka selama ini. Keesokan harinya, Devano datang ke Luna dengan wajah yang terlihat sedikit menyesal, tapi niatnya jelas untuk manipulasi. Ia mencoba merayu Luna agar membatalkan syarat tes kesuburan, dan langsung menandatangani surat cerai. Sayang, kenapa kamu harus mempersulit diri? Lebih baik kita selesaikan ini baik-baik. Aku akan tetap memberimu sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih karena telah menemaniku 5 tahun ini. Bujuk Devano, mencoba meraih tangan Luna. Luna menarik tangannya. Aku tidak butuh uang terima kasihmu, Devano. Aku hanya butuh kebenaran. Kamu harus ingat, kamu sendiri yang setuju dengan tes itu di depan Bu Asmara. Kalau kamu menarik kata-katamu, itu hanya akan membuktikan bahwa kamu atau ibumu sudah tahu kebenaran yang kalian sembunyikan. Devano langsung gelagapan. Tidak. Tentu saja tidak. Aku tidak suka suasana tegang ini, Luna. Sudah, lupakan. Kita ikut tesnya besok lusa. Aku hanya ingin kita berpisah baik-baik. Luna tahu Devano hanya takut ibunya akan marah jika ia membatalkan tes tersebut. Luna menanggapi dengan tenang, kalau begitu, siapkan dirimu. Aku sudah mengatur janji dengan dokter. Besok lusa, pukul 10 pagi, di klinik Andalas. Bukan pilihan Bu Asmara, tapi pilihan yang netral dan terpercaya. Klinik Andalas adalah klinik terkenal dengan rekam jejak yang bersih. Bu Asmara tidak punya koneksi kuat di sana. Bu Asmara sempat protes, tapi Luna berkeras. Ia mengancam akan membatalkan perjanjian tidak menuntut harta gonogini jika Bu Asmara mengubah tempat tes. Demi uang, Bu Asmara terpaksa mengalah. Malam itu, Luna menghabiskan waktu dengan Siska. Ia bertemu Siska di sebuah kafe. Luna menyerahkan beberapa dokumen keuangan kepada Siska. Siska, ini data transaksi selama 5 tahun terakhir. Ada beberapa aset yang dibeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri sebelum dan selama pernikahan, yang selama ini Devano kira itu adalah uangku bersamanya. Aku juga melampirkan bukti transfer untuk down payment bisnis Devano. Aku percaya padamu. Tolong kirimkan ini semua ke Pak Jaya sebelum besok pagi, pinta Luna dengan nada serius. Siska menatap sahabatnya dengan bangga. Aku tahu kamu bukan wanita lemah, Lun.
Aku akan pastikan Pak Jaya menerima semua ini. Kamu fokus saja besok. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka telah menuduh orang yang salah selama 5 tahun ini. Aku akan ikut menemanimu ke klinik. Luna memeluk Siska dengan erat. Ia merasa bersyukur memiliki sahabat sejati. Kini, ia tidak lagi merasa terintimidasi. Ia telah siap. Bukan hanya siap untuk bercerai, tetapi siap untuk memenangkan kebenaran dan mendapatkan kembali kehormatannya yang telah lama dicuri oleh mertua dan suaminya sendiri. Perhitungan sudah dimulai, dan Luna yakin, ia akan menjadi pemenangnya. Hari tes itu akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi hidupnya, tetapi juga bagi kehidupan Devano dan Bu Asmara yang penuh kesombongan. Keesokan harinya, Devano diliputi kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Luna dengan tenang menjalani rutinitasnya seolah tidak ada yang terjadi, sementara Devano merasa tertekan oleh Bu Asmara dan tuntutan Luna. Ia terus-menerus menghubungi Bu Asmara, mencoba meyakinkan ibunya bahwa rencana tes kesuburan di klinik Andalas, klinik netral pilihan Luna, adalah ide yang buruk. Namun, Bu Asmara sudah terlanjur terpikat oleh iming-iming Devano akan bebas dari tuntutan harta gono gini jika Luna terbukti bermasalah. Kau ini kenapa, Devano? Jangan seperti pengecut, bentak Bu Asmara melalui sambungan telepon. Luna itu hanya gertak sambal. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Kau harus ingat, kalau bukan karena dia mandul, kenapa kita harus menunggu 5 tahun? Turuti saja maunya. Sekali saja dia membuat ulah, kita akan dapat keuntungan besar. Dia bilang tidak akan menuntut apa-apa kalau hasilnya negatif untuknya. Pikirkan uang yang bisa kita selamatkan. Devano terdiam. Logika Bu Asmara memang selalu berpusat pada keuntungan materi. Ia tahu betul bahwa ibunya tidak pernah mengkhawatirkan kesehatannya, hanya status dan kekayaan. Sementara itu, Luna bertemu dengan Pak Jaya di kantornya. Pertemuan ini sangat krusial. Luna tidak hanya menyerahkan dokumen-dokumen keuangan dan salinan bukti transfer uang muka bisnis Devano yang berasal dari tabungan pribadinya, tetapi juga meminta Pak Jaya untuk hadir di klinik Andalas. Pak Jaya, saya minta bantuan Anda untuk memastikan proses pengambilan sampel berjalan sesuai prosedur. Saya tidak ingin ada manipulasi dari pihak Devano atau Bu Asmara. Mereka punya uang dan koneksi, dan saya tidak mau ada kecurangan sekecil apapun, pinta Luna dengan tegas. Jangan khawatir, Nyonya Luna, jawab Pak Jaya, mengumpulkan dokumen dengan rapi. Saya sudah menghubungi staf ahli di klinik Andalas. Mereka adalah profesional dan sangat menjunjung tinggi kode etik. Saya akan hadir di sana, bukan sebagai pengacara, tetapi sebagai konsultan pribadi Anda. Kehadiran saya akan memberi tekanan psikologis pada Devano dan Bu Asmara. Luna merasa lega. Ia menceritakan bagaimana Devano menggunakan tabungannya untuk modal bisnis tanpa pengembalian yang jelas, dan selalu mengklaim itu adalah uangnya. Ini adalah bukti penelantaran ekonomi dan juga pengkhianatan materi. Pak Jaya menyimpulkan bahwa semua cercaan Bu Asmara dan sikap pasif Devano telah memenuhi unsur kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan hal itu akan menjadi dasar yang kuat untuk gugatan cerai Luna nanti. Luna tidak akan hanya diceraikan, ia yang akan menggugat cerai dengan tuntutan yang adil. Tiba hari tes kesuburan. Pagi itu, Devano diantar oleh Bu Asmara ke klinik Andalas. Devano mengenakan kemeja formal, namun keringat dingin membasahi punggungnya. Bu Asmara tampak mengenakan pakaian mewah dan make-up tebal, seolah ia datang untuk menghadiri acara sosialita, bukan klinik kesuburan. Kepercayaan dirinya luar biasa tinggi. Kau jangan tegang begitu, Devano. Kau pria sejati. Kau akan baik-baik saja, bisik Bu Asmara, menarik lengan Devano dengan sedikit rasa kesal. Setibanya di lobi klinik Andalas, mereka melihat Luna sudah duduk dengan tenang, ditemani oleh Siska. Di sebelah Siska, duduk seorang pria parubaya yang tampak berwibawa dan berwajah sangat serius. Pak Jaya. Bu Asmara terkejut melihat Pak Jaya. Ia tahu betul siapa Pak Jaya. Seorang pengacara handal yang terkenal suka membongkar kasus-kasus perselingkuhan dan penipuan di kalangan konglomerat. Untuk apa pengacara itu ada di sini, Luna? Seru Bu Asmara dengan nada mencurigakan, melupakan semua etika di tempat publik. Luna berdiri dengan anggun. Selamat pagi, Bu Asmara. Pak Jaya adalah konsultan pribadi saya. Beliau bertugas memastikan perjanjian kita berjalan adil dan transparan. Bukankah kita sepakat untuk fair? Pak Jaya hanya mengangguk sopan, namun tatapan matanya tajam dan menusuk, membuat Bu Asmara terdiam. Bu Asmara duduk dengan kesal di samping Devano. Ia berbisik kasar kepada Devano, lihat, dia sudah menyiapkan pengacara. Dia merencanakan sesuatu. Aku bilang juga apa, wanita ini licik. Tak lama kemudian,
seorang suster memanggil nama Devano dan Luna. Mereka berdua diantar ke ruangan yang berbeda. Luna menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk tes darah untuk hormon dan konsultasi ringan, yang semuanya menunjukkan hasil yang baik. Luna sudah tahu ia tidak bermasalah. Ia hanya menjalani ini demi mendapatkan bukti fisik yang kuat. Sementara itu, Devano dibawa ke ruang pengambilan sampel air mani. Devano merasa sangat tertekan. Tekanan dari Bu Asmara yang sangat ingin hasilnya menyalahkan Luna, dan tekanan dari ketakutan terbesarnya. Bagaimana jika hasilnya memang buruk? Ia selalu menepis pikiran itu, yakin bahwa sebagai pria, ia pasti sehat. Namun, 5 tahun tanpa hasil juga bukan kebetulan. Devano mengalami kesulitan untuk rileks di ruangan yang dingin dan asing itu. Proses pengambilan sampelnya berjalan lambat dan sulit, menambah kecemasannya. Setelah proses pengambilan sampel selesai, staf medis menjelaskan bahwa hasil analisis akan keluar sore hari. Luna, Devano, Bu Asmara, dan Pak Jaya setuju untuk kembali pada sore hari untuk mendengarkan hasil dari dokter spesialis infertilitas. Saat menunggu hasil, Bu Asmara tidak bisa tinggal diam. Ia kembali ke rumah dan menelepon Tia. Tia, kau harus datang sore nanti ke klinik. Kau harus ada di sana untuk memberi dukungan pada Devano dan menunjukkan pada Luna bahwa tempatnya sudah digantikan. Perintah Bu Asmara. Tia, yang ambisius, dengan senang hati menyetujui. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merayakan kemenangan Bu Asmara dan mengunci posisi Devano sebagai tunangannya. Di saat yang sama, Luna dan Siska pergi makan siang. Siska berusaha menghibur Luna. Aku sangat bangga padamu, Lun. Kamu sudah berani melawan. Kamu tidak lagi menangis. Kamu melawan dengan kepala tegak dan logika. Puji Siska. Ini bukan soal menang atau kalah, SIS. Ini soal harga diri. 5 tahun aku dihina. Ini adalah penebusan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka telah menyakiti orang yang salah, dan fitnah itu akan berbalik menyerang mereka. Jawab Luna, matanya masih memancarkan tekad yang kuat. Luna kemudian menghubungi Pak Jaya lagi untuk memastikan satu hal. Ia meminta Pak Jaya untuk mengatur agar hasil tes Devano dan dirinya diberikan dalam amplop yang disegel dan baru dibuka di hadapan dokter dan semua pihak, termasuk Bu Asmara dan Devano. Ini adalah langkah antisipasi agar Bu Asmara tidak bisa memanipulasi hasil, meskipun Devano mungkin sudah melihat sebagian hasilnya. Sore harinya, sekitar pukul 4, lobi klinik Andalas kembali ramai. Luna kembali bersama Siska dan Pak Jaya. Devano dan Bu Asmara datang, dan kali ini, Bu Asmara membawa Tia. Tia berpenampilan mencolok, mengenakan pakaian desainer yang mahal dan tersenyum sinis ke arah Luna. Astaga, Devano. Untuk apa kau membawa wanita itu ke sini? Bisik Luna kepada Devano, nadanya tidak lagi memohon melainkan penuh kekuasaan. Dia calonku. Dia berhak tahu, jawab Devano terbata-bata, gugup karena Pak Jaya melihat tingkahnya. Bu Asmara langsung menyambar, tentu saja dia berhak. Dia sebentar lagi akan menjadi istri Devano dan akan memberikan cucu yang gagal kau berikan. Luna. Ini namanya permulaan dari keluarga baru Devano. Kau adalah masa lalu. Tia tersenyum kemenangan, melambaikan tangannya ke Luna seolah-olah sedang menyapa bawahan. Luna membalas dengan senyum tipis. Senyum misterius yang membuat Tia dan Bu Asmara merasa sedikit jengkel. Luna tahu, sandiwara Tia dan Bu Asmara akan segera berakhir. Tak lama kemudian, dokter spesialis kesuburan memanggil mereka semua ke ruang konsultasi. Ruangan itu terasa sempit dengan 6 orang yang hadir. Luna, Siska, Pak Jaya, Devano, Bu Asmara, dan Tia. Di meja, sudah tersedia 2 amplop besar yang disegel rapi. Dokter menyapa mereka dengan ramah dan menjelaskan prosedur tes yang telah dilakukan. Ia menekankan pentingnya menerima hasil dengan lapang dada. Baik, kita akan mulai. Di tangan saya ada 2 amplop. Amplop pertama adalah hasil analisis Nyonya Luna, dan amplop kedua adalah hasil analisis Tuan Devano. Siapa yang akan membukanya? Tanya dokter tersebut. Bu Asmara dengan cepat maju, tangannya terulur ke arah amplop pertama milik Luna. Saya yang akan buka. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa wanita ini mandul. Namun, Pak Jaya lebih cepat. Ia dengan sopan menyentuh lengan Bu Asmara. Maaf, Bu Asmara. Sesuai prosedur, hasil akan dibuka oleh yang bersangkutan, atau oleh dokter. Saya sarankan, kita buka bersamaan, Pak Dokter. Dokter mengangguk setuju dan menyerahkan amplop itu kepada Luna dan Devano. Devano menerima amplopnya dengan tangan gemetar. Ia merasakan semua mata tertuju padanya. Di sebelahnya, Bu Asmara mencondongkan tubuh, tidak sabar untuk melihat tulisan, infertil,
di kertas milik Luna. Luna, sebaliknya, membuka amplopnya dengan tenang. Ia membaca hasilnya dan sebuah senyum kemenangan mulai merekah di wajahnya. Di ruangan konsultasi yang sempit itu, ketegangan terasa begitu padat hingga hampir mencekik. 6 pasang mata, dari Luna, Siska, Devano, Bu Asmara, Tia, hingga Pak Jaya, tertuju pada 2 lembar kertas yang baru saja dikeluarkan dari amplop tersegel. Wajah Luna memancarkan ketenangan yang hampir menakutkan, sementara Bu Asmara dan Tia tidak bisa menyembunyikan seringai penuh harap, yakin bahwa kebenaran akan mengukuhkan tuduhan mereka selama ini. Dokter spesialis infertilitas, yang terbiasa dengan drama pasangan suami istri, berdeham pelan. Baik, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Tuan Devano, silakan baca hasil Anda lebih dulu, karena Nyonya Luna sudah tampak memahami hasilnya. Devano menatap Luna, lalu menunduk lembar kertas yang ia pegang. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba membaca baris pertama, yang merangkum hasil pemeriksaan Luna. Bu Asmara mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya bergerak cepat mencoba menangkap setiap kata. Nyonya Luna, hasil pemeriksaan hormon, ovulasi, dan USG transvaginal menunjukkan semuanya dalam batas normal. Nyonya Luna terbukti subur dan tidak memiliki masalah struktural yang menghalangi kehamilan. Suara Devano tercekat saat membaca hasil Luna. Seketika, senyum kemenangan di wajah Bu Asmara dan Tia lenyap. Wajah Bu Asmara langsung memucat, berganti dengan ekspresi tidak percaya dan marah. Apa? Tidak mungkin. Kau pasti salah baca, Devano. Mana coba ibu lihat. Bu Asmara hampir merampas kertas itu dari tangan Devano, namun Devano menahannya. Ini memang hasilnya, Bu. Luna tidak bermasalah, ujar Devano. Kini matanya beralih ke kertas di tangannya sendiri, hasil analisis air mani, semen. Bu Asmara bersikeras. Pasti ada kecurangan. Kau, Luna, kau pasti menyogok klinik ini. Dasar wanita licik. Bu Asmara, mohon tenang, sela Pak Jaya dengan suara tegas. Klinik Andalas adalah lembaga terpercaya. Hasil ini sah di mata hukum. Luna sudah memenuhi persyaratannya. Sekarang, giliran hasil Tuan Devano. Semua mata kini tertuju pada Devano. Devano menelan ludah, seluruh badannya terasa dingin. Ia tahu bahwa ia harus membaca hasilnya keras-keras, di hadapan ibunya, istrinya yang sekarang, dan calon istrinya yang baru. Devano mulai membaca, suaranya pelan dan serak. Hasil analisis semen Tuan Devano, volume, normal, morfologi, bentuk normal. Tapi konsentrasi sperma, kurang dari 1 juta ml. Motilitas, pergerakan, 0%. Dokter mengambil alih, melihat hasil yang dibaca Devano. Betul. Tuan Devano, hasil Anda menunjukkan kondisi azoospermia non-obstruktif berat. Artinya, air mani Anda tidak mengandung sel sperma sama sekali, atau jumlahnya sangat-sangat minim, di bawah 1 juta ml, dan tidak bergerak. Ini adalah penyebab utama dari infertilitas yang Anda alami bersama Nyonya Luna selama 5 tahun ini. Devano menjatuhkan lembar hasil itu ke lantai. Ia tidak bisa bernapas. Seluruh ruangan berputar di sekelilingnya. Azoospermia. Sperma kosong. Ia, yang selalu merasa jantan dan superior, ternyata menjadi sumber masalah yang selama ini ia dan ibunya tuduhkan pada istrinya. 5 tahun cercaan, 5 tahun fitnah, semua kembali menghantamnya seperti palu godam. Pingsan di klinik. Reaksi Bu Asmara jauh lebih dramatis. Ia yang sejak tadi berdiri dan mencondongkan tubuh, mendengar kata-kata, azoospermia non-obstruktif berat, dan 0% motilitas, langsung berteriak histeris. Tidak mungkin. Ini bohong. Anakku tidak mandul. Kaulah yang mandul. Luna. Kaulah yang tidak berguna. Bu Asmara menunjuk Luna dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Luna hanya berdiri tegak, membiarkan tuduhan itu memantul tanpa menyentuhnya. Ia menatap Bu Asmara dengan tatapan kasihan. Luna sudah buktikan, Bu. Selama 5 tahun, Luna yang dihina dan disalahkan. Luna disuruh pergi karena tidak bisa memberikan keturunan. Dan sekarang, kebenaran terungkap. Luna subur, Bu. Anaknya lah yang bermasalah. Jangan-jangan, Bu Asmara sendiri sudah tahu ini sejak lama, tapi tetap membiarkan Luna dihina untuk menutupi aib keluarga. Kata-kata Luna, ditambah dengan fakta medis yang tak terbantahkan, adalah pukulan telak yang merobohkan benteng kesombongan Bu Asmara. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah keunguan. Ia mulai terhuyung-huyung, memegang dadanya dengan napas tersengal-sengal. Ibu kenapa? Devano,
yang masih syok dengan hasil tesnya, berusaha menahan ibunya. Kepala ibu. Ibu tidak bisa terima, tidak mungkin. Devano anak ibu. Bu Asmara tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Pandangannya kosong, dan tak lama kemudian, tubuh Bu Asmara ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Tia, yang tadinya memasang wajah congkak, kini panik. Rencana indahnya untuk segera menjadi menantu dari keluarga kaya raya hancur berantakan di detik itu juga. Tia tidak mau menikah dengan pria yang jelas-jelas tidak bisa memberinya keturunan. Apalagi keturunan yang sangat ia inginkan untuk meningkatkan status sosialnya. Tia melihat kekacauan ini dan menyadari bahwa ia baru saja mempertaruhkan masa depannya pada pria yang bermasalah. Ia mundur perlahan-lahan ke sudut ruangan, berusaha tidak terlibat. Dokter dan suster segera bertindak cepat. Mereka membawa Bu Asmara keluar dari ruang konsultasi untuk diberikan pertolongan pertama. Devano berdiri di sana, bingung, syok, dan dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia dikelilingi oleh puing-puing kebohongan dan fitnah yang ia dan ibunya bangun. Luna pergi. Luna mengambil lembar hasil tes Devano yang jatuh, melipatnya rapi, dan menyimpannya ke dalam tasnya. Ia menoleh ke Devano yang tampak seperti patung. Devano, kamu sudah lihat sendiri. 5 tahun fitnah itu berakhir hari ini, ujar Luna dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Aku tidak mandul. Aku akan tetap menepati janjiku untuk menandatangani surat cerai. Tapi, janji tidak menuntut harta gonogini itu sudah tidak berlaku lagi. Karena alasan perceraian ini sekarang adalah karena kamu dan ibumu telah melakukan KDRT psikis dengan fitnah kemandulan selama 5 tahun, dan kamu juga menelantarkan keuangan dengan memakai tabunganku tanpa izin penuh. Devano mengangkat wajahnya, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Luna, jangan. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu. Aku hanya takut menghadapi ibu. Aku mencintaimu, Luna. Kita bisa mencari solusi lain. Bayi tabung, atau adopsi. Tolong, jangan tinggalkan aku. Luna menggeleng. Sudah terlambat, Devano. Cinta sejati tidak akan membiarkan pasangannya dihina setiap hari. Kamu memilih ibumu dan uangnya, dan hari ini kamu mendapatkan konsekuensinya. Setelah ini, urusan kita akan diselesaikan oleh pengacara. Pak Jaya akan menghubungi kamu segera. Luna menoleh ke Pak Jaya. Pak Jaya mengangguk, isyarat bahwa semuanya sudah di bawah kendali hukum. Luna berjalan mendekati Tia yang masih menyudut di ruangan itu, wajahnya pucat. Luna tersenyum getir. Tia, selamat menikmati kebahagiaan yang disiapkan Bu Asmara. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik dari apa yang sudah kalian rencanakan. Tanpa menunggu jawaban, Luna berjalan keluar dari ruangan konsultasi itu, diikuti oleh Siska. Di luar, di koridor rumah sakit, Siska memeluk Luna. Kamu hebat, Lun. Kamu benar-benar hebat. Mereka mendapatkan balasannya hari ini, bisik Siska. Luna hanya tersenyum. Hatinya terasa ringan, seolah-olah rantai yang membelenggunya selama 5 tahun telah terlepas. Ia tidak lagi terbebani oleh gelar, wanita tidak berguna. Sekarang, ia bebas. Luna tahu, perjalanan hukumnya baru dimulai, tetapi ia sudah memenangkan pertempuran moral yang paling penting. Ia meninggalkan klinik itu dengan kepala tegak, meninggalkan Devano dan ibunya dalam kehancuran reputasi dan hati. Setelah drama di klinik Andalas, Devano membawa Bu Asmara pulang dalam keadaan masih syok dan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya dari pingsannya. Kehancuran psikis dan rasa malu yang diderita Bu Asmara jauh lebih parah daripada gangguan fisik. Ia yang tadinya sangat percaya diri dan mendominasi kini terbaring lemah di kamarnya, menolak berbicara dengan siapapun, terutama Devano. Devano sendiri seperti dihantam badai. Ia harus menghadapi kenyataan medis yang menyakitkan sekaligus rasa bersalah yang menggunung, karena telah membiarkan Luna difitnah selama 5 tahun. Saat Devano mencoba duduk di samping ibunya, Bu Asmara membuka mata dan langsung menepis tangan Devano. Pergi. Jangan sentuh ibu. Kau pembohong. Kau bilang kau sehat. Kau bilang Luna yang bermasalah. 5 tahun ibu menahan malu di depan teman-teman sosialita ibu, dan ternyata aib itu datang dari darah daging ibu sendiri. Bu, Luna tidak bohong. Hasilnya memang benar. Bu, suara Devano putus asa. Devano minta maaf. Devano tidak tahu. Devano kira. Kau kira apa? Bu Asmara berteriak. Suaranya parau. Kau kira kau bisa menipu semua orang? Kau kira kau bisa menyalahkan istrimu sendiri, hanya untuk menutupi kelemahanmu? Ibu malu, Devano. Ibu malu pada seluruh garis keturunan kita. Sekarang, bagaimana kita akan menghadapi Tia?
Bagaimana kita akan menjelaskan ini pada semua orang? Bu Asmara yang tadinya fokus pada keturunan, kini berbalik fokus pada Devano dan calon menantunya. Bu Asmara kembali mengungkit janji Tia yang akan memberikan cucu. Rasa panik mulai melanda Devano. Ia segera menelepon Tia. Tia, yang sejak di klinik sudah menyadari bahwa rencana pernikahannya dengan Devano tidak akan pernah memberinya status ibu seperti yang ia impikan, langsung memasang sikap dingin dan merajuk di telepon. "Halo, Tia? Kamu di mana? Aku harus bicara denganmu soal hasil tes itu," ujar Devano dengan nada memohon. "Oh, hasil tes yang membuktikan kamu tidak bisa punya anak itu? Kenapa? Kamu mau aku mengadopsi anak untukmu, Devano?" "Maaf, ya. Aku wanita ambisius. Aku butuh keturunan kandung untuk masa depan dan harga diri keluargaku. Rencana Tante Asmara untuk menjodohkan kita adalah lelucon yang buruk," jawab Tia dengan nada sinis. Devano terkejut. "Tia, tunggu. Jangan begitu. Kita bisa cari solusi. Aku akan tetap memberimu kehidupan yang mewah, lebih mewah dari yang bisa Luna berikan. Kekayaanmu berasal dari ibumu, dan ibumu sedang pingsan karena malu. Selain itu, aku juga tahu beberapa bisnis yang kamu kelola itu modalnya dari tabungan Luna. Luna sudah menghubungi pengacara terkenal, Pak Jaya, Devano. Sebentar lagi, kamu dan ibumu akan menghadapi masalah finansial yang jauh lebih besar daripada masalah kesuburan ini. Aku tidak mau terlibat dalam kehancuran." Tia membentak Devano, lalu menutup telepon tanpa memberi kesempatan Devano bicara lagi. Devano menjatuhkan ponselnya ke lantai. Kehancuran datang dari segala arah. Istri yang sudah pergi, ibu yang histeris dan sakit, dan calon istri yang meninggalkannya karena ia tidak sempurna sebagai pria. Ia merasa sendirian dan dikhianati. Sementara kekacauan terjadi di rumah Devano, Luna menjalani kehidupannya dengan langkah ringan. Ia dan Siska menghabiskan hari itu di rumah baru yang telah Luna siapkan sejak lama. Rumah itu dibeli Luna dengan uangnya sendiri, jauh dari pantauan Bu Asmara, sebagai aset cadangan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya. Luna adalah wanita yang cerdas dan visioner. Ia selalu menyiapkan rencana B. Malam harinya, Luna kembali menghubungi Pak Jaya. "Pak Jaya, Devano dan ibunya pasti sudah panik. Luna tidak ingin menunda. Luna ingin Anda segera mengirimkan surat gugatan cerai. Dan tolong, tekankan bahwa alasan gugatan itu adalah KDRT psikis karena fitnah kemandulan selama 5 tahun, serta penelantaran ekonomi," instruksi Luna. "Sesuai perintah, Nyonya Luna. Semua dokumen sudah saya siapkan. Besok pagi, saya akan mengirimkan surat gugatan resmi sekaligus surat pemberitahuan pembagian harta Gonogini berdasarkan bukti-bukti yang Anda serahkan. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menenangkan diri dan menyusun strategi kebohongan baru," janji Pak Jaya. Luna juga menyerahkan semua rekaman suara dan pesan singkat berisi cercaan Bu Asmara yang sudah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Meskipun Bu Asmara tidak pernah melakukan kekerasan fisik, kata-kata kasarnya terhadap Luna, terutama tuduhan kemandulan dan pembawa sial, adalah bentuk kekerasan psikis yang diakui dalam hukum. Bukti ini akan menguatkan posisi Luna di pengadilan dan menjustifikasi tuntutan harta Gonogini dan ganti rugi mental yang akan ia ajukan. Keesokan harinya, Devano menerima panggilan panik dari sekretarisnya. Sekretarisnya melaporkan bahwa seseorang dari kantor hukum Pak Jaya baru saja datang ke kantor dan menyerahkan dokumen resmi. "Tuan Devano, ini surat gugatan cerai dari Nyonya Luna. Ada juga dokumen lain, semacam audit keuangan. Mereka meminta Anda untuk segera menghubungi pengacara Anda." "Devano, ada apa ini?" tanya sekretarisnya dengan nada ketakutan. Devano merasa lemas. Ia buru-buru membuka amplop besar berwarna coklat itu. Matanya menyusuri tulisan, "Gugatan cerai," di bagian atas. Ia melihat nama Luna sebagai penggugat. Lebih lanjut, ia melihat rincian gugatan yang mencantumkan kekerasan dalam rumah tangga bentuk psikis, fitnah kemandulan, dan penelantaran ekonomi. Devano tahu, fitnah yang mereka ciptakan sendiri kini menjadi bumerang. Namun, yang paling menghancurkan Devano adalah lampiran di belakang gugatan, audit harta bersama. Pak Jaya mencantumkan semua detail aset yang diperoleh selama pernikahan, dan yang paling membuat Devano terkejut adalah klaim atas down payment, DP, bisnisnya yang selama ini ia kira didapatkan dari pinjaman bank yang ia urus, ternyata adalah murni dari tabungan pribadi Luna. Luna menuntut agar Devano mengembalikan uang itu sepenuhnya dan menjadikannya sebagai ganti rugi. Jika Devano tidak bisa mengembalikan uang itu dalam jangka waktu yang ditentukan, Pak Jaya mengancam akan melakukan pembekuan aset bisnis Devano. Devano merasakan dunia benar-benar runtuh. Bisnis yang ia banggakan, yang ia gunakan untuk memamerkan kejayaannya di hadapan Luna,
ternyata didirikan di atas pengorbanan Luna sendiri, dan sekarang akan dihancurkan oleh kebenaran itu. Ia segera menelepon Bu Asmara. Bu, gawat, Luna menggugat cerai. Dia pakai Pak Jaya. Dia menuntut semua uang DP bisnis Devano. Kalau Devano tidak bayar, mereka akan membekukan aset kantor. Bu Asmara, yang baru saja bisa duduk tegak, langsung melonjak dari tempat tidurnya, melupakan rasa malunya. Apa? Beraninya wanita itu. Dia tidak bisa melakukan itu. Itu uang kita. Uang keluarga. Tidak, Bu. Itu uang tabungan Luna. Dia punya bukti transfernya. Kita harus segera cari pengacara yang lebih baik dari Pak Jaya. Devano berteriak panik. Bu Asmara, yang kini fokus pada penyelamatan uang, segera menghubungi jaringan sosialitanya untuk mencari pengacara tandingan. Mereka pun menyewa pengacara mahal lainnya, namun hati mereka sudah diliputi kecemasan besar. Luna, yang sudah memprediksi reaksi ini, hanya tersenyum tipis di rumah barunya. Ia tahu, babak pertarungan yang sesungguhnya telah dimulai, dan kali ini, Devano dan Bu Asmara akan bertarung dengan rasa malu yang harus mereka pikul. Kebenaran medis dan kebenaran finansial, keduanya kini berada di tangan Luna, menjadi senjata paling mematikan dalam proses perceraian. Luna tidak lagi mencari kebahagiaan dari Devano, ia mencari keadilan dan kehormatannya kembali. Setelah Devano dan Bu Asmara menerima surat gugatan cerai dan audit keuangan dari Pak Jaya, kepanikan di rumah mereka mencapai puncaknya. Mereka segera menyewa pengacara, seorang pria bernama Pak Dika, yang terkenal dengan biaya selangit tetapi janji-janji yang mengawang. Bu Asmara berkeras bahwa mereka harus melawan tuntutan Luna, terutama klaim Luna atas pengembalian modal bisnis Devano yang jumlahnya sangat besar. Kita tidak boleh membiarkan wanita itu mengambil uang kita, Devano. Kita harus bilang bahwa itu adalah investasi bersama, bukan pinjaman. Teriak Bu Asmara kepada Devano di ruang tamu, sementara Devano hanya mondar-mandir dengan wajah lesu. Tapi, Bu, Luna punya semua bukti transfernya. Devano ingat, dulu Luna bilang itu uang cadangan dan Devano berjanji akan mengembalikannya. Kita tidak pernah membuat perjanjian tertulis tentang investasi bersama. Devano frustrasi. Persetan dengan janji. Kita harus buat-buat bukti. Kita harus alihkan aset. Cepat, Devano, pindahkan sebagian uangmu ke rekening ibu. Perintah Bu Asmara, matanya dipenuhi nafsu serakah. Saat mereka sedang menyusun rencana licik untuk menyembunyikan aset, ponsel Devano berdering. Itu dari manajer banknya, dengan nada suara yang sangat tegang. Tuan Devano, saya mohon maaf mengganggu. Saya harus memberitahu Anda bahwa telah terjadi pemblokiran dana di semua rekening yang terhubung dengan bisnis Anda. Kantor hukum Pak Jaya baru saja mengirimkan penetapan pengadilan terkait sengketa harta bersama dan dugaan penyalahgunaan dana, kata manajer bank itu. Devano terhuyung mundur. Apa? Diblokir? Tapi kita belum sidang. Kalian tidak bisa melakukan itu. Maaf, Tuan. Ini adalah perintah penundaan pencairan dana, sampai masalah kepemilikan modal diselesaikan di pengadilan. Anda harus menghubungi pengacara Anda segera. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, jawab manajer itu, lalu menutup telepon. Devano menatap ibunya, wajahnya seputih kapas. Bu, bisnis kita kantor, uangnya diblokir. Kita tidak bisa membayar gaji karyawan bulan ini. Luna benar-benar melakukannya. Bu Asmara merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Pemblokiran dana adalah bencana besar. Reputasi bisnis Devano, yang selama ini mereka jadikan topeng kesuksesan, akan hancur dalam semalam. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Luna, melalui Pak Jaya, mengajukan permohonan sita jaminan, konservatoire Beslak, atas rumah yang mereka tinggali, yang secara hukum masih terdaftar sebagai harta bersama meskipun sebagian besar dibeli Devano. Namun, Pak Jaya berargumen bahwa rumah itu adalah aset yang nilainya harus dijamin untuk menutupi tuntutan finansial Luna, terutama jika Devano tidak mampu mengembalikan modal bisnis Luna. Pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah Devano. Dari dalamnya, turunlah Pak Jaya dengan setelan jas mahal, ditemani oleh 2 orang jurusita pengadilan. Mereka langsung menuju gerbang rumah Devano. Bu Asmara yang melihat dari jendela, merasa jantungnya berhenti berdetak. Ini adalah kehinaan yang tidak pernah ia bayangkan. Penyaritaan di depan tetangga. Ia segera memerintahkan Devano untuk tidak membuka pintu. Jangan buka, Devano. Jangan biarkan mereka masuk. Ini rumah kita, desis Bu Asmara. Namun, jurusita memiliki surat perintah resmi. Mereka mengetuk dengan keras, dan karena tidak ada jawaban,
mereka mulai berbicara melalui pengeras suara. Kepada Tuan Devano dan Bu Asmara, kami dari Pengadilan Negeri Agama. Kami datang untuk melaksanakan penetapan sita jaminan atas objek sengketa harta ini. Mohon kerjasama Anda untuk membuka pintu. Suara itu bergema di seluruh lingkungan perumahan elit tersebut. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai keluar, berbisik-bisik, dan mengambil foto. Skandal ini jauh lebih memalukan daripada gosip kemandulan. Devano, yang tidak ingin menimbulkan keributan besar, akhirnya membuka pintu dengan wajah tertunduk. Pak Jaya masuk dengan percaya diri, membawa dokumen-dokumen. Tuan Devano, kami hanya menjalankan tugas. Ini adalah salinan penetapan sita jaminan yang diajukan Nyonya Luna. Anda dan Bu Asmara masih boleh menempati rumah ini, namun Anda dilarang untuk menjual, mengalihkan, atau menjaminkan aset ini sampai keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Sita jaminan itu adalah pukulan telak. Devano dan Bu Asmara bukan hanya kehilangan kendali atas aset mereka, tetapi juga martabat di mata tetangga. Bu Asmara keluar dari rumah, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Pak Jaya, ini penghinaan. Istri saya. Anda jangan seenaknya. Ini rumah anak saya, teriak Bu Asmara, suaranya bergetar karena amarah dan rasa malu. Bu Asmara, balas Pak Jaya dengan nada tenang dan profesional. Luna sudah memberikan kesempatan. Anda dan Tuan Devano telah melakukan kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi terhadap klien saya. Kami hanya meminta keadilan. Semua ini akan selesai jika Tuan Devano mengembalikan modal bisnis Nyonya Luna dan mengakui fitnah yang telah dilontarkan. Devano merasa lemas. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu lagi karena dananya diblokir. Bisnisnya terancam bangkrut karena tidak bisa beroperasi. Luna tidak hanya menuntut cerai, ia juga melumpuhkan Devano secara finansial. Di tempat lain, Luna dan Siska membaca berita tentang penyitaan jaminan itu di grup perumahan. Luna tidak merasa senang, tetapi ia merasa damai. Ia mendapatkan kembali rasa hormatnya. Gila, Lun. Aku tidak menyangka Pak Jaya secepat ini bertindak. Seluruh perumahan heboh, kata Siska, terkejut. Aku tidak mau mereka menjual atau mengalihkan aset itu sebelum kita sidang. Mereka licik, SIS. Aku harus melindungi diriku, jawab Luna. Luna kemudian menerima telepon dari Pak Jaya. Nyonya Luna, sita jaminan sudah dieksekusi. Pihak Devano sekarang benar-benar tertekan. Mereka pasti akan menghubungi Anda untuk meminta damai. Ingat, jangan pernah mau diajak mediasi tanpa kehadiran saya. Tuntutan kita harus tetap sama. Pengembalian dana, pengakuan KDRT psikis, dan perceraian. Luna mengangguk. Ia tahu, setelah ini, Devano dan Bu Asmara akan menggunakan segala cara untuk memutarbalikkan fakta. Namun Luna sudah memegang 2 kartu as yang tidak bisa mereka sangkal. Hasil tes kesuburan dan bukti transaksi keuangan. Malam itu, Devano mencoba menghubungi Luna berkali-kali. Luna tidak mengangkatnya. Devano mengirimkan pesan panjang lebar berisi permohonan maaf yang berapi-api, penyesalan, dan janji-janji manis untuk berubah dan memperbaiki semuanya. Pesan Devano, Luna, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku menyesal sudah membiarkan ibu menghinamu. Aku butuh kamu. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa cari pengobatan untukku. Kita bisa adopsi anak. Tolong, jangan hancurkan aku. Ibu sekarang sakit, bisnisku hancur. Aku mohon, cabut gugatan itu. Aku akan memohon maaf pada keluargamu. Kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, jangan lewat pengadilan. Aku mencintaimu. Luna membaca pesan itu, tapi hatinya tidak lagi tersentuh. Pesan itu hanya membuatnya jijik. Devano tidak meminta maaf atas tindakannya, tetapi karena konsekuensi dari tindakannya. Ia tidak menyesali kesalahan moral, ia menyesali kehancuran finansial dan sosialnya. Luna membalas dengan singkat. Balasan Luna, hubungi Pak Jaya. Tidak ada lagi urusan, kekeluargaan, antara kita. Kebenaran medis sudah di tangan. Sampai jumpa di pengadilan, Devano. Luna tahu, Devano akan berusaha keras untuk menjatuhkannya di pengadilan. Namun, ia juga tahu, semua kebohongan dan sandiwara yang mereka ciptakan sendiri kini telah menjadi senjata terkuat di tangan Luna. Babak perebutan aset dan harga diri telah dimulai, dan kali ini, Luna tidak akan pernah mengalah. Setelah penyitaan jaminan dan pemblokiran rekening, Devano dan Bu Asmara terpaksa menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam ketidakpastian finansial. Bu Asmara yang biasanya menghabiskan waktu dengan arisan dan shopping kini hanya bisa bersembunyi di rumah. Malu karena semua tetangga sudah mengetahui skandal penyitaan dan alasan perceraian. Pengacara mereka, Pak Dika,
tidak bisa berbuat banyak karena bukti-bukti Luna, terutama hasil tes kesuburan yang menunjukkan Devano bermasalah, sangat kuat. Tibalah hari sidang perceraian perdana. Ruang sidang dipenuhi aura tegang. Luna datang didampingi oleh Pak Jaya dan Siska, tampil sederhana namun berwibawa. Di sisi lain, Devano dan Bu Asmara datang bersama Pak Dika. Bu Asmara memasang wajah yang sangat masam, penuh kebencian yang tertahan. Sidang dimulai dengan agenda mediasi, yang tentu saja gagal total. Devano mencoba berakting menyesal dan memohon di depan mediator, meminta Luna kembali dan menarik gugatan. Luna, aku sungguh menyesal. Aku minta maaf atas semua yang telah ibu katakan. Kita bisa mulai dari awal. Kita masih bisa punya anak, Luna. Aku janji akan berubah, ujar Devano, mencoba meraih simpati. Luna menatapnya dingin. Devano, penyesalanmu terlambat. Kamu sudah mengizinkan ibumu menghinaku selama 5 tahun. Kamu membiarkan kehormatanku diinjak-injak atas dasar kebohongan yang kini terbukti mutlak. Aku tidak butuh penyesalanmu, aku butuh keadilan dan kehormatanku kembali. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku ingin cerai. Mediasi dinyatakan gagal, dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pak Jaya memulai dengan menguatkan gugatan cerai dengan alasan KDRT psikis. Yang mulia hakim, ujar Pak Jaya dengan suara mantap. Klien saya, Nyonya Luna, selama 5 tahun telah mengalami kekerasan psikis berupa cercaan dan fitnah mandul dari pihak tergugat dan ibunya, Bu Asmara. Kami lampirkan bukti rekaman suara dan pesan singkat yang menunjukkan penghinaan sistematis tersebut. Puncaknya, fitnah tersebut terbantahkan oleh hasil tes kesuburan yang kami ajukan, yang secara jelas menunjukkan bahwa pihak Tuan Devano lah yang mengalami azospermia non-obstruktif berat. Wajah Devano dan Bu Asmara langsung memerah karena malu. Pak Dika, pengacara Devano, mencoba menyerang balik dengan menyangkal tuduhan penelantaran ekonomi. Yang mulia, klaim penelantaran ekonomi tidak berdasar. Tuan Devano selalu memberikan nafkah. Dan uang yang diklaim sebagai modal bisnis Devano adalah uang yang diberikan Luna sebagai dana bersama untuk membangun masa depan mereka. Mendengar sanggahan itu, Pak Jaya tersenyum tipis. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Luna. Yang mulia, kami punya bukti baru terkait klaim penelantaran ekonomi dan juga untuk mengklarifikasi aset. Pihak Devano mengklaim bahwa Luna hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tidak berhak atas tuntutan finansial besar. Tapi fakta sebenarnya tidak demikian, kata Pak Jaya. Pak Jaya kemudian menyerahkan dokumen tebal kepada hakim dan pengacara Devano. Devano dan Bu Asmara menatap dokumen itu dengan bingung. Klien saya, Nyonya Luna, selama ini memang memilih menjadi ibu rumah tangga. Namun ia juga adalah pemilik dari perusahaan holding properti berskala nasional yang bergerak di bidang investasi real estate di luar Pulau Jawa. Seluruh uang yang dipinjamkan Devano untuk modal bisnisnya adalah bagian kecil dari keuntungan investasi Luna yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Jelas Pak Jaya, menghentakkan palu godam di meja persidangan. Devano, Bu Asmara, dan Pak Dika terperanjat. Luna, yang mereka anggap wanita rumahan biasa yang hanya menghabiskan uang, ternyata adalah seorang investor dan pebisnis rahasia dengan kekayaan yang jauh melampaui keluarga Devano. Bu Asmara yang selama ini memamerkan kekayaan keluarga Devano, kini menyadari bahwa ia telah menghina dan mengusir seorang wanita yang jauh lebih kaya raya darinya. Wajah Bu Asmara berubah menjadi ekspresi kaget yang luar biasa. Bibirnya terbuka lebar. Devano menatap Luna, kini ia melihat istrinya bukan lagi sebagai wanita lemah yang ia sakiti, tetapi sebagai sosok yang kuat dan berkuasa, yang selama ini dengan sengaja merendahkan dirinya demi Devano. Yang mulia, ini adalah pengungkapan. Tuntutan klien kami atas pengembalian modal adalah valid, karena ia menggunakan dana pribadinya, bukan dana rumah tangga. Ia mampu membuktikan sumber kekayaannya. Oleh karena itu, kami menuntut ganti rugi moral dan finansial, serta pengembalian semua aset Luna yang dikuasai Devano, tutup Pak Jaya. Devano dan Bu Asmara hanya bisa terdiam. Kebenaran medis telah menghancurkan martabat mereka, dan kini, kebenaran finansial telah menghancurkan kekayaan mereka. Setelah sidang perdana yang mengejutkan, Devano dan Bu Asmara menjadi sasaran empuk media sosial dan gosip di kalangan elit. Berita tentang gugatan cerai Luna, fitnah kemandulan yang terbongkar oleh hasil tes, dan fakta bahwa Luna adalah seorang investor properti rahasia, menyebar seperti api. Reputasi Bu Asmara di lingkaran sosialita hancur lebur. Ia dihindari, dicibir, dan tidak lagi diundang ke acara-acara penting. Bu Asmara menyalahkan Devano sepenuhnya. Ini semua salahmu, Devano. Kenapa kau tidak pernah memberitahu ibu kalau Luna punya uang sebanyak itu? Kita bisa saja memanfaatkan kekayaannya, bukan malah menceraikannya.
Kita telah mengusir berlian demi wanita murahan seperti Tia yang bahkan sekarang sudah tidak mau mengangkat teleponmu. Devano, yang sudah kehilangan kendali atas bisnis dan asetnya, kini harus menghadapi amarah ibunya dan rasa malu yang mendalam. Pengacara mereka, Pak Dika, juga angkat tangan. Ia menyarankan Devano untuk segera berdamai, karena bukti-bukti Luna terlalu kuat, baik bukti medis, bukti transaksi, maupun bukti KDRT psikis. Tuan Devano, kita tidak punya harapan untuk menang. Hasil tes Anda mutlak. Bukti transfer uang Nyonya Luna juga valid. Saran saya, segera temui Nyonya Luna dan negosiasi secara langsung. Berikan semua yang dia minta, agar kita bisa mencabut gugatan KDRT psikis. Itu yang paling berbahaya, desak Pak Dika. Di bawah tekanan Bu Asmara yang histeris dan nasihat dari pengacaranya, Devano memutuskan untuk melanggar larangan Luna. Ia bertekad mencari Luna secara langsung di rumah barunya. Devano tahu alamat itu dari Devano, diam-diam mengikuti Luna saat ia pindah. Sore itu, Devano datang ke rumah minimalis Luna yang terletak di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk perumahan mewah mereka yang lama. Devano membunyikan bel berkali-kali. Siska, yang kebetulan sedang menemani Luna, membuka pintu dan terkejut melihat Devano berdiri di sana dengan wajah berantakan. Devano, ada urusan apa kamu kesini? Luna tidak mau bertemu denganmu, ujar Siska tegas, mencoba menghalangi pintu. Siska, tolong, aku harus bicara dengan Luna. Ini urusan hidup dan mati bagiku dan ibu, Devano memohon, mencoba menyelinap masuk. Luna muncul dari dalam, mengenakan pakaian santai namun memancarkan aura seorang wanita karir yang sukses dan berkuasa. Aku sudah bilang, Devano, semua urusan lewat Pak Jaya, kata Luna tanpa emosi. Luna, aku mohon. Aku bersujud padamu. Devano benar-benar berlutut di depan pintu, membuat Luna terkejut. Aku mohon. Tarik tuntutan KDRT psikis itu. Aku akan kembalikan semua uangmu. Aku akan memberimu setengah dari semua aset yang kita miliki. Aku hanya tidak mau ibu sampai di penjara karena KDRT psikis. Ibu sedang sakit, Luna. Biarkan kami menjaga sisa reputasi ini. Melihat Devano yang berlutut di depannya, mantan suaminya yang angkuh kini harus memohon. Luna tidak merasa senang, hanya rasa kasihan yang hambar. Kamu seharusnya memikirkan kehormatan dan perasaanku saat kamu dan ibumu mencaci maki aku, Devano, kata Luna dengan nada pelan namun tajam. Kamu tidak memikirkan reputasiku saat kamu bilang aku pembawa sial dan mandul di depan banyak orang. Dan kamu baru menyesal setelah semua kekayaan dan reputasimu terancam. Devano mengangkat wajahnya, air mata mengalir. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Tapi ibu tidak. Dia sudah tua. Luna, kita sudah menikah 5 tahun. Tolong, lupakan saja tuntutan KDRT itu. Aku akan menandatangani semua dokumen cerai dan pembagian harta sesuai maumu. Luna menoleh ke Siska, lalu kembali menatap Devano. Ia tahu, Devano hanya takut ibunya terkena hukuman penjara dan denda karena terbukti melakukan KDRT psikis. Baik, Devano. Aku akan mempertimbangkan permintaanmu, kata Luna, membuat Devano sedikit lega. Tapi dengan satu syarat lagi. Datang ke sidang selanjutnya. Akui semua kebohongan dan fitnah yang telah kamu dan ibumu katakan di depan hakim dan semua orang. Aku ingin pemulihan namaku secara resmi. Devano mengangguk cepat. Ia rela melakukan apapun asalkan ibunya tidak tersentuh hukum pidana. Ia tahu, mengakui kebohongan di persidangan akan menjadi puncak rasa malu, tetapi itu adalah harga yang harus ia bayar untuk membebaskan ibunya. Luna mengakhiri pertemuan itu dengan segera menutup pintu, meninggalkan Devano di luar. Luna sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, pengakuan dan harga diri, serta asetnya kembali. Sidang perceraian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pengakuan dan pembacaan tuntutan akhir. Bu Asmara tidak diizinkan hadir karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk akibat tekanan mental dan finansial, namun Devano harus hadir, membawa beban permintaan ibunya untuk menyelamatkan sisa reputasi mereka. Di dalam ruang sidang, atmosfernya jauh lebih tenang dibandingkan sidang sebelumnya, namun terasa mencekam. Hakim memberikan kesempatan kepada Devano untuk memberikan pernyataan terakhirnya. Devano berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap Luna yang duduk di samping Pak Jaya, dan untuk pertama kalinya, Devano melihat Luna sebagai korban sejati dari keegoisannya. Yang mulia hakim, dan kepada Luna, suara Devano bergetar, namun ia berusaha menguatkannya. Saya, Devano, mengakui semua kesalahan dan kebohongan yang telah saya lakukan. Saya mengakui bahwa selama 5 tahun pernikahan kami,
saya membiarkan Luna mengalami kekerasan dalam rumah tangga bentuk psikis yang dilakukan oleh saya dan ibu saya, Bu Asmara. Devano berhenti sejenak, menelan ludah. Pengacara Devano, Pak Dika, tampak tegang, sementara Pak Jaya hanya menyeringai puas. Saya mengakui bahwa kami, dengan sengaja, memfitnah Luna sebagai wanita mandul dan tidak berguna, menyalahkan garis keturunan keluarganya, padahal hasil tes kesuburan yang kami lakukan di klinik Andalas membuktikan bahwa sayalah yang memiliki masalah serius, yaitu azospermia non-obstruktif berat. Luna sama sekali tidak bermasalah. Pengakuan itu diucapkan dengan jelas dan didengar oleh semua yang hadir. Ini adalah pemulihan kehormatan yang diinginkan Luna. Devano melanjutkan, nadanya kini penuh penyesalan. Saya juga mengakui telah melakukan penelantaran ekonomi dengan menggunakan tabungan pribadi Luna sebagai modal bisnis saya tanpa persetujuan penuh. Saya berjanji akan mengembalikan semua dana tersebut sebagai ganti rugi, dan saya akan menerima semua tuntutan ganti rugi moral yang diajukan Luna. Setelah pengakuan yang menghancurkan dirinya sendiri, Devano duduk kembali. Pengacara Devano tidak lagi membantah. Mereka hanya bisa menerima kenyataan. Giliran Pak Jaya menyampaikan tuntutan akhir Luna. Ia menekankan bahwa karena adanya pengakuan KDRT psikis dan pengakuan kesalahan finansial, Luna setuju untuk mencabut tuntutan pidana terhadap Bu Asmara. Namun dengan syarat Devano segera menunaikan semua kewajiban finansial yang disepakati. Yang Mulia Hakim, klien kami Nyonya Luna telah membuktikan secara valid dan mutlak bahwa ia adalah korban. Ia telah berbaik hati untuk tidak memenjarakan mantan ibu mertuanya atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat Nyonya Luna dan menetapkan pembagian harta sesuai tuntutan yang telah kami ajukan, termasuk pengembalian modal Nyonya Luna yang digunakan Tuan Devano, serta ganti rugi atas KDRT psikis yang dialami, tutup Pak Jaya. Setelah mempertimbangkan semua bukti medis, pengakuan Devano, dan bukti-bukti transaksi yang sah, hakim mengambil keputusan. Berdasarkan semua fakta dan bukti yang diajukan, majelis hakim memutuskan, pertama, mengabulkan gugatan cerai Nyonya Luna terhadap Tuan Devano. Kedua, menyatakan Tuan Devano bersalah atas KDRT psikis dan penelantaran ekonomi. Ketiga, mewajibkan Tuan Devano mengembalikan seluruh modal bisnis Nyonya Luna dan membayar ganti rugi moral yang besarnya telah disepakati. Keempat, menetapkan status rumah dan aset lain sesuai dengan audit yang diajukan oleh penggugat. Dengan ini, Tuan Devano dan Nyonya Luna resmi bercerai dengan putusan berlaku segera. Paluan palu hakim terdengar keras, mengakhiri 5 tahun penderitaan Luna. Luna tidak menangis, ia tersenyum lega. Ia menoleh ke Devano yang tampak hancur, namun ia tidak lagi merasakan apa-apa selain kelegaan. Luna berdiri, bersalaman dengan Pak Jaya, dan meninggalkan ruang sidang sebagai wanita merdeka yang telah memenangkan kehormatan dirinya kembali. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, meresmikan perpisahan Luna dari Devano. Luna benar-benar menjalankan hidup barunya dengan gemilang. Dengan semua aset dan modal bisnisnya yang telah kembali, ditambah kekayaan investasi properti rahasianya, Luna mendirikan sebuah perusahaan holding besar di Jakarta. Ia tidak lagi menyembunyikan kesuksesannya. Ia tampil di media sebagai CEO wanita yang mandiri dan inspiratif. Kehormatan dan harga dirinya telah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Devano dan Bu Asmara harus menghadapi karma yang tak terhindarkan. Tanpa modal dari Luna dan dengan reputasi bisnis yang hancur karena kasus hukum dan pemblokiran dana, bisnis Devano terpaksa ditutup. Rumah mewah yang disita jaminan akhirnya dijual untuk menutupi ganti rugi dan kewajiban Devano kepada Luna. Bu Asmara, yang sudah kehilangan jaringan sosialita dan kekayaan, kini harus tinggal di rumah yang jauh lebih sederhana, menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan dan tekanan. Devano kesulitan mendapatkan pekerjaan karena rekam jejaknya yang terikat kasus KDRT psikis dan penelantaran ekonomi. Mereka hidup dalam kesulitan, jauh dari kemewahan yang dulu mereka agungkan. 1 tahun setelah perceraiannya, Luna bertemu dengan Arga, seorang pria sukses dan mapan yang menghargai Luna apa adanya dan bangga dengan pencapaiannya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, didasari rasa saling menghormati dan cinta yang tulus, tanpa ada campur tangan keluarga yang merusak. 2 tahun setelah perpisahan yang pahit itu, sebuah kabar bahagia datang. Luna hamil. Di sebuah rumah sakit bersalin ternama, Luna melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan, buah cintanya dengan Arga. Kehadiran anak ini adalah bukti nyata yang paling keras menampar semua fitnah yang pernah dilontarkan Bu Asmara. Luna, yang dulu dituduh mandul dan pembawa sial, kini memegang mahkota sejati seorang ibu. Pada suatu sore, saat Bu Asmara dan Devano sedang duduk di rumah sederhana mereka tidak sengaja melihat berita di televisi. Layar menampilkan sosok Luna yang anggun diwawancarai tentang kesuksesan perusahaannya,
diikuti dengan foto Luna bersama Arga dan bayi mereka. Judul berita itu tertulis jelas, Luna, CEO properti sukses, rayakan 2 tahun pernikahan kedua dengan kelahiran putra pertamanya, membuktikan semua fitnah kemandulan salah. Melihat senyum bahagia Luna dan bayi sehat di pelukannya, Bu Asmara langsung lemas. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya. Ia akhirnya menyadari betapa kejamnya ia telah menghancurkan hidup Devano dan dirinya sendiri, hanya karena kesombongan dan kebodohan. Mereka telah kehilangan segalanya, kekayaan, reputasi, dan kesempatan untuk memiliki keturunan, semua karena mereka menuduh orang yang salah. Devano menatap layar televisi itu dengan kepedihan yang tak terhingga. Ia tidak hanya kehilangan istri yang mencintainya, tetapi juga wanita yang jauh lebih baik dan lebih kaya. Ia menyesali semua sikap pasifnya yang membiarkan Luna disakiti. Ia kini menyadari bahwa kehormatan dan kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta warisan atau keturunan yang dipaksakan, melainkan dari kejujuran dan rasa hormat terhadap pasangan. Namun, penyesalan itu sudah sangat terlambat. Luna, dipelukan suami barunya dan sambil menimang putranya, menjalani akhir yang baru, penuh kebahagiaan, dan kemuliaan yang sesungguhnya. Pesan moral dari kisah Luna adalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Jangan pernah membiarkan diri dihina atau direndahkan. Kehormatan dan harga diri jauh lebih berharga daripada harta atau status. Terkadang, perpisahan adalah jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati, dan karma akan selalu menemukan jalannya untuk menghukum mereka yang sombong dan penuh fitnah.